Halo semuanya, selamat siang. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan kalian mengenai rute ya. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai middleware. Dengan menggunakan middleware, maka kita dapat melakukan codingan tertentu sebelum dan setelah on request ini dijalankan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang middleware, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai request context ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di dalam metode onRequest ini ada parameter yang namanya konteks. Tipenya adalah request context. Nah, dari konteks inilah kita bisa mendapatkan data-data yang diberikan oleh pemanggil API kita. Supaya lebih jelas, saya berikan contoh ya. Jadi di sini kita akan print dulu, print konteks titik request titik. Nah, di sini ada banyak nih. Kita akan coba tampilkan beberapa data yang mungkin akan sering kalian gunakan ya. Contohnya HTTP method ini. Lalu URI-nya. Nah, ini untuk URI saya berikan tulisan URI ya. URI titik 2. Seperti ini. Lalu kita print juga URL. Supaya kalian dapat membedakan antara URL dengan URI ya. Lalu di sini kita juga bisa mendapatkan body-nya. Body yang dikirimkan melalui request ke API kita. Body, titik 2. Nah, kalian bisa lihat, body di sini tipenya future ya. Jadi perlu kita await. Karena ini harus kita await, maka di sini harus asinkronus. Karena ini asinkronus, maka tipe kembaliannya nggak bisa langsung response ya, tapi future of response. Seperti ini, kita save, lalu kita jalankan. Kita coba ya. Di sini kita pakai yang roots-nya itu hello, terus namanya. Di sini sudah ada request bekas kita sebelumnya ya, yaitu localhost 8080 hello Andi. Nah, sekarang kita tambahkan body dalam request-nya ya. Kalian pilih raw, lalu kita tambahkan body-nya. Misalnya, ini adalah body. Kita send. Keluar hello Andi. Ya, di sini kita lihat hasil print-nya ya. HTTP metode-nya adalah get, karena kita menggunakan get di sini. Lalu URI-nya itu adalah ini. HTTP localhost 8080 _hello _Andi. Lalu ada URL. Nah, URL itu adalah string setelah garis miring yang terakhir ini. Jadi Andi dan seterusnya kalau memang ada belakangnya ya. Jadi URL itu Andi. Lalu di sini kita tampilkan body ya. Tadi kita berikan body-nya itu adalah ini adalah body. Maka di sini tampilannya ini adalah body. Jadi kita bisa mendapatkan data-data dari request lewat konteks ini ya. Nah, sekarang kita hapus. Kita akan coba untuk membuat middleware. Nah, middleware ini cuma boleh ada satu di dalam satu folder root atau subroot. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan middleware untuk semua request di dalam folder hello, maka cuma bisa ada satu middleware-nya. Nah, untuk membuat middleware itu, kita caranya seperti ini. Di folder hello, misalnya, kita new file, middleware.dart. Kita import dulu, .proc. Lalu di sini kita buat satu buah metode, kembaliannya handler, namanya middleware. Harus ini ya namanya. Lalu parameternya adalah handler lagi. Nah, sekarang handler itu apa sih? Jadi handler itu sebenarnya adalah seperti ini nih. Kalau kalian lihat, di sini handler itu adalah sebuah fungsi yang parameternya adalah konteks dan dia mengembalikan future or response. Berarti dia bisa mengembalikan response atau bisa juga mengembalikan future of response. Dengan kata lain, yang kita buat di sini, di name.dart atau di index.dart atau di .dart lainnya yang kita jadikan sebagai rute, si onRequest ini adalah handler. Ya, karena di sini kan
dia menerima parameter konteks, lalu dia mengembalikan response. Ya, kita lihat di index juga sama ya, on request, dia menerima konteks, dan dia mengembalikan response. Jadi yang dimaksud dengan handler itu adalah, ya ini, si on request ini. Nah, di sini middleware itu mengembalikan handler ya, dan handler itu adalah sebuah fungsi yang menerima konteks dan akan mengembalikan response. Oleh karena itu, di sini kita return, kita buat sebuah anonymous method, dia akan menerima konteks, terus kita buat tipenya adalah asynchronous, karena nanti kita butuh await. Nah, di sini apa yang kita lakukan untuk handler yang baru ini? Di dalam handler yang baru ini, kita akan jalankan terlebih dahulu kode program yang ingin kita jalankan sebelum on request kita dijalankan. Di sini, code before request is handled. Setelah itu baru kita jalankan si on request kita. On request kita yang lama itu akan disimpan di parameter handler ini. Jadi di sini kita jalankan langsung handler titik call, kita berikan konteksnya. Seperti ini. Nah, handler titik call konteks ini bisa disingkat menjadi seperti ini. Handler konteks. Bisa seperti ini ya. Nah, si handler konteks ini, dia akan mengembalikan respons. Respons ini perlu kita simpan, supaya kita bisa mengolah respons hasil dari on request kita. Jadi di sini kita simpan. Nah, di sini handler itu future or ya. Berarti kita kasih await. Kita tunggu respons dari on request kita selesai. Lalu kita akan jalankan kode yang ingin kita lakukan setelah on request itu selesai. Jadi di sini code after request is handled. Setelah beres, baru kita return responsnya. Nah, kalau kalian lihat, di sini middleware kita belum ngapa-ngapain ya. Sebelum on request-nya dipanggil, kita tidak ngapa-ngapain. Dan setelah on request-nya dijalankan dan kita dapat responsnya, kita juga nggak ngapa-ngapain. Kita cuma kembaliin langsung responsnya lagi. Nah, misalnya nih, ketika si on request ini dipanggil, yang hello name.dart ini, saya ingin menyimpan namanya di database. Jadi si Andi tadi ingin disimpan namanya di database. Nah, kita perlu lakukannya di sini. Kalau kita ingin menyimpannya sebelum request-nya dijalankan. Misalnya di sini saya kasih codingannya ya. Print saving name to database. Name-nya itu kita ambil dari konteks titik request titik URL. Kita save. Lalu di sini supaya kita tahu bahwa codingan tadi dijalankan sebelum on request ini dipanggil, maka saya berikan juga di sini print ya. Request is handled. Save. Kita coba ya. Kita jalankan. Bisa dilihat di sini ada tulisannya ya. Saving name Andi to database. Setelah itu baru request-nya di-handle. Nah, sekarang kita akan coba memberikan codingan setelah request ini di-handle. Kita ke middleware lagi. Di sini saya ingin menambahkan pada response-nya. Sebelumnya kan hello Andi ya. Saya mau tambahkan how are you. Jadi di sini saya buat response yang baru. Response titik copy with. Body-nya saya ganti dengan response titik body. Response titik body kan yang ini ya. Yang hello name ini. Response body ini tipenya future string ya. Jadi kita await. Ini kita buat jadi string dulu. Wait response body. Terus kita kasih spasi. Kita ingin tambahkan how are you. How are you. Titik koma. Nah, yang dikembalikan sekarang adalah new response. Save. Oh ya, jangan lupa di sini kita tambahkan print supaya kelihatan ya. Di sini saya tulis making
New response. Save. Sekarang kita coba jalankan lagi. Bisa dilihat, sekarang kembaliannya menjadi Hello Andy, how are you? Dan kalau kita lihat di sini, hal yang pertama kali dilakukan adalah saving name Andy to database, lalu request is handled, lalu making new response. Mudah ya? Jadi seperti ini cara penggunaan middleware supaya kita bisa melakukan sesuatu sebelum atau setelah request kita ditangani. Semoga video kali ini dapat memperjelas kalian bagaimana menggunakan middleware pada project .Frog kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.